Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'da. Saudara-saudara kaum muslimin yang baik hati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang hendaknya kita hindari sekuat tenaga semampu kita, yaitu timbulnya hati yang lalai, hati yang lupa. Terpenting jangan sampai terjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang lalai kepada Allah maka bisa dirasakan oleh setiap orang yang mempunyai perasaan lalai tadi. Antara lain, kalau dia sedang sholat, hatinya keluar dari sholat itu. Iya, dia sholat, takbiratul ihramnya mantap, ada ruku, ada sujud, ada gerakan-gerakan yang lain dalam sholat itu lengkap, sempurna. Tapi hatinya keluar dari pelaksanaan sholat itu sendiri. Dengan kata lain, orang yang lalai dalam sholat itu tidak ingat kepada Allah. Dengan kata lain juga, dia tidak khusyuk dalam sholatnya, tidak bertemu dengan Allah. Ketika dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong, kalimat itu sekedar basa-basi, tidak membekas di hatinya, tidak keluar dari dalam hati, sehingga tidak ada penghayatan yang mendalam. Lalai itu penyakit yang membahayakan bagi jiwa kita. Orang yang lalai di dalam sholat, maka dia kemudian tidak merasakan apa bekas sholatnya pada diri dan kehidupannya. Padahal sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Dan sholat itu dimuliakan oleh Allah kalau hati kita tidak lalai, kalau kita bisa khusyuk dalam sholat itu ketemu dengan Allah. Al-Mu'minun menjelaskan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang mukmin itu, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Orang yang lalai tidak akan khusyuk karena hatinya keluar dari sholatnya itu. Maka kita sebelum salam ada doa yang kita ucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati kami itu kepada taat dan kepada agamamu, supaya hati kita tidak lalai di dalam melaksanakan ajaran agama, terutama ketika kita melaksanakan sholat itu. Dan orang yang hatinya lalai menjadi malas melakukan perintah agama. Dia jauh dari kebiasaan membaca Al-Quran, hatinya lalai, tidak ada kepentingan apa-apa, tidak ada motif apa-apa. Padahal ada yang harus dikejar dalam hidup ini supaya kita mendapatkan kedamaian, mendapatkan ridho Allah. Pegang Quran dan baca Quran itu. Tetapi hati yang lalai akan menjauh dari Al-Quran dan dia tidak suka membaca Al-Quran. Mohon kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kita tidak menjadi orang yang hatinya lalai. Dan orang yang hatinya lalai itu, dia tidak merasakan kedekatan hatinya kepada Allah. Padahal Allah itu begitu dekat kepada kita,
orang-orang mukmin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beribadah dengan baik kepada Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, kata Allah, lebih dekat kepada mereka dari urat lehernya. Tapi kalau hatinya sudah lalai, lupa kepada Allah, lupa berbuat baik, ketemu dengan Allah jarang, maka dia akan merasa jauh dari Allah, malas melakukan ibadah, kemudian dia sendiri tidak merasa dekat dengan Allah, bahkan merasa jauh dengan Allah. Berdoa pun kadang-kadang terasa hambar, hanya melafatkan saja, membaca saja bacaan-bacaan doa, dan ketika dia mengucapkan doa itu tidak disertai dengan hati, tidak ada penghayatan, tidak ada hati yang ikut mewarnai dalam doa kita, sehingga seperti orang yang sedang menghafalkan doa. Hati-hati dengan jiwa yang lalai itu, karena orang yang lalai itu akan dia merasakan betapa waktu yang berjalan begitu cepat, tidak merasa rugi dia tanpa perbuatan baik yang ditorehkannya. Dan orang-orang yang merugi itu adalah mereka yang tidak punya iman, orang yang dalam imannya lalai kepada Allah, orang yang tidak punya ilmu yang cukup dan dengan ilmunya semakin jauh dengan Allah, orang yang tidak punya amal soleh dan amal solehnya dia niatkan untuk menjadi pujian-pujian dari sesama, dan seterusnya banyak hal yang negatif yang mewarnai jiwa seseorang itu. Wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, yang senantiasa di dalam dirinya berkembang dan tumbuh keyakinan secara mantap kepada Allah. Seiring dengan tambahnya umur, semakin subur keimanannya karena umurnya juga bertambah. Wa amilus sholihah, yang tidak merugi adalah mereka yang banyak amal solehnya dalam hidup. Amal soleh itu adalah kebaikan yang dilakukannya, baik mulai dari pikiran-pikiran positif, dari ucapan-ucapan yang baik, dan perilaku yang diwarnai dengan akhlak agama yang luar biasa. Orang seperti ini tidak merugi, kata Allah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang tidak merugi lagi adalah mereka yang suka saling mengingatkan tentang kebenaran dan suka mengingatkan tentang kesabaran di dalam hidup. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang lalai itu kebalikannya adalah orang yang ingat kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah ingin menggunakan waktu yang berjalan, waktu yang Allah berikan kepada kita ini untuk mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan yang sudah Allah gariskan dalam hidup ini. Orang yang tidak lalai kepada Allah adalah mereka yang selalu ingat dan menyebut nama Allah. Itu yang disebut dengan zikir. Zikir itu mengingat sekaligus menyebut nama Allah. Dan orang yang banyak zikir, hatinya akan damai, akan tenang, hidupnya akan tidak ada galau, tidak ada gelisah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah orang yang banyak zikir, hatinya akan tenang, tidak gelisah, tidak galau, tidak cemas, tidak ketakutan. Seluruhnya tawakal ala Allah, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidur, berserah diri kepada Allah, karena orang tidur hakikatnya sama dengan orang mati. Dia tidak tahu kalau akan terjadi bencana, dia tidak sadar kalau misalnya terjadi sesuatu yang membahayakan dirinya. Serahkan kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Atas namamu ya Allah saya hidup, dan atas namamu ya Allah saya mati sementara dalam tidur kita. Allah yang melindungi kita, Allah yang memprotek diri kita, sehingga kita kalau terjadi sesuatu Allah yang menyelamatkannya. Orang yang hatinya tidak lalai selalu dia bahagia jiwanya karena bersama dengan Allah. Di mana saja dia ingat kepada Allah, melakukan apa saja untuk Allah,
dan seluruhnya bersama dengan Allah, tidak ada jeda dalam hatinya untuk senantiasa gemuruh mengingat Allah. Bahkan lesannya pun terus qomat kamit menyebut nama Allah, Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, dan seterusnya ucapan-ucapan agung yang dia lantunkan dengan lesannya yang mungil itu. Kata Nabi, Allah cinta kepada hambanya yang lesannya selalu basah karena zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terjadi bagi orang yang tidak lalai jiwanya. Hati-hati kepada kita semua untuk tidak menjadi pribadi yang lalai. Antara lain seperti tadi yang saya sebutkan, kalau dia sedang sholat, sholatnya bisa dilakukan dengan khusyuk. Orang yang khusyuk itu mulai dari takbir sampai salam ingat kepada Allah. Orang khusyuk itu memahami apa yang diucapkannya. Orang yang khusyuk itu dia berupaya mewujudkan bacaan-bacaan sholat di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecil, ketika kita rukuk, kita berdiri, sadar bahwa kita ini masa muda dulu, Allahu Akbar. Tapi masa muda tidak lama, kita nanti akan rukuk, Subhana Rabbiyal A'zim. Usia kita rukuk tidak lama, usaha kita setelah itu kemudian sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, Maha suci Allah yang maha tinggi. Sementara tubuh kita yang tinggi ini, yang tidak seberapa tinggi juga kadang-kadang, kita tempatkan di tempat yang paling rendah, tempat yang kita injak sendiri, seraya kita menyebut maha suci Allah yang maha tinggi. Itu yang orang yang khusyuk akan merasakan getaran jiwa yang luar biasa. Baik, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang baik hati, mudah-mudahan uraian singkat ini menjadikan kita semakin hati-hati untuk tidak menjadi pribadi yang lalai kepada Allah. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dibimbing oleh Allah menuju jalan yang paling pendek menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.